Sesaat lagi program Talkshow Musaraina hadir di ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina 104,4 FM untuk kearifan lokal. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Sasaraina, apa kabar hari ini? Sehat tentunya kita harapkan. Dari studio kita ketemu lagi untuk menjumpai Anda kawan di Talkshow Musaraina. Kita mohon maaf agak terlambat sekitar 15 menit dari jadwal yang ditentukan. Tapi tak mengapa karena sudah hadir rombongan ini. Naik odong-odong tadi Pak kemari ya. Ini seluruh keluarga besar Kominfo dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mentawai, Bapak Eri Roberto sudah datang ke studio, mau sidak nampaknya. Tapi kawan Musaraina pagi ini di Talkshow Musaraina spesial kita bersama bapak-bapak dari Dinas Kominfo Mentawai yang akan menjadi narasumber kita pagi ini di Talkshow Musaraina edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Dio dan juga narasumber kita yang gagah-gagah. Saya perkenalkan dulu, ini yang pertama ada Mas Eri Roberto, Kepala Dinas Kominfo Mentawai. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat Mas Eri ya? Sehat ya. Itu di tengah kan diapit dua algojo. Kemudian yang kedua ada abang kita Samuel Haratuasi Soyo, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persadian. Selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat? Sehat. Mantap. Sambil nunggu kopi kita nanti ya. Dan yang terakhir yang biasa kesini, dia kadang-kadang ikut menyapu dan menaikkan bendera. Ini kabit kita, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Statistik Sektoral, Bang Gabriel Sakiru. Apa kabar? Sehat-sehat? Baik saja ya. Oke. Oke, panggil Pak D nggak apa-apa juga kan. Baik kawan Sasaraina, pagi ini kita akan bicara tentang hal yang luar biasa dengan tema kita cerdas, bermedia, digital, aman, bijak, dan produktif di era internet. Nah, karena narasumber kita ini banyak ya, ada 3 yang semestinya ada 4, tapi beliau Pak Sek sebagai pengamat pagi ini. Kita mulai ini ya Mas Heri. Pertanyaan pertama ini bukan cerdas cermat ya. Jadi kita ngobrol saja secara santai gitu, dan pada pendengar yang ingin berpartisipasi silakan nanti di 0851 7229 1968. Mas Heri, mengapa literasi digital menjadi ya kebutuhan penting ya bagi masyarakat saat ini? Kira-kira seperti apa kepada Mentawai ini? Kenapa literasi digital itu begitu penting dan konsen kita menuju ke sana? Iya, baik Mas Jo dan kawan Sasaraina. Benar, pertanyaan ini sangat bagus sekali di era digitalisasi ini ya. Iya. Ya. Kenapa begitu pentingnya literasi digital? Tapi kita yang kita pahami dulu, literasi digitalnya itu apa dulu? Iya, pengertian dari literasi ya. Literasi digital itu apa? Nah, yang perlu kita apain, literasi digital itu adalah suatu kemampuan seseorang atau suatu kemampuan kita sebagai masyarakat yang menggunakan teknologi digital dan secara efektif, aman, dan bertanggung jawab dalam penggunaan. Itu literasi digitalnya, Mas. Kita paham berapa itu literasi digital. Lalu tentu manfaatnya yang kita butuhkan. Betul. Nah, kalau sudah dilihat bahwa itu adalah tuntutan untuk kita harus mampu menguasai literasi digital, nah tentu kita manfaatnya itu banyak. Kalau kita paham literasi digital, maka kita tuh mampu memperoleh informasi yang banyak tentunya. Kemudian kita mudah berkomunikasi dengan keluarga, di mana saat ini dengan adanya teknologi informasi, teknologi digital, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga dimanapun tanpa batas. Iya, tanpa batas ya. Lalu kemudian kita mampu mengenali dan menghindari hoax. Ya, dengan kita punya kemampuan tentang literasi digital.
Nah, ini Mas Heri, daerah kita kan sebagai daerah kepulauan ya, artinya geografisnya luas begitu, antara satu daerah dengan daerah lain dibatasi dengan laut begitu kan. Nah, ini dikaitkan dengan kondisi penggunaan internet di daerah kita ini, dan juga penggunaan internet kita kaitkan lagi dengan media sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurut data dari Kominfo, seberapa jauh kondisi penggunaan internet di daerah kita ini, Mas Heri? Baik, terima kasih Mas Dewo. Kawan sastra dimanapun berada, ya penggunaan internet di Mentawai itu tentu tergantung dari infrastrukturnya juga, Mas. Iya, ada ya. Ya, tentu Mentawai yang cukup luas ini dengan kepulauan dan di mana beberapa zona juga itu blank spot. Masih Banyak blank spot kita di Mentawai ini, Mas. Dengan demikian, tentu para pengguna akses internet ini tentunya di mana ada teknologi atau di mana ada infrastruktur telekomunikasi yang sudah sifatnya 4G atau berbasis satelit, tentu di situ yang bisa mengakses internet. Tentu itu adalah salah satu media pendukung untuk bagaimana kita sebagai masyarakat yang menggunakan teknologi informasi yang sudah punya kemampuan untuk literasi digital. Internet itu di Mentawai itu hanya baru ada aksesnya di daerah-daerah yang teknologi telekomunikasinya sudah memadai. Ya. Nah, untuk di Mentawai ini itu baru ada contohnya di Sipura ini hampir merata. Di Sipura Utara itu sudah sangat merata. Ya, hanya mungkin bagian pantai baratnya itu masih sedikit terganggu dengan jaringan internet karena di sana juga belum ada internet yang maksimal. Itu masih bantuan internet atau dari Bakti ya, yang sifatnya belum menggunakan jalur-jalur FO gitu. Nah, kemudian untuk daerah-daerah induk, kecamatan-kecamatan induk ya, untuk bagian sampai ke Skakap itu juga sudah bisa mengakses internet itu dengan menggunakan jaringan 4G. Jaringan 4G. Lalu kemudian untuk daerah-daerah pedalaman itu juga dibantu dengan fasilitas ada itu peralatan Starlink itu, Mas. Itu contohnya di sekolah, di tempat-tempat kesehatan, atau ada juga untuk tempat publik ya, ada juga tempat publik yang menggunakan Starlink. Nah, di situ masyarakat kita itu bisa menggunakan akses internet dengan media-media yang seperti itu. Oke. Gitu, Nah, Mas Heri, nanti kita akan bicara lebih jauh tentunya, mungkin di segmen lain atau di dialog yang lain tentang layanan internet ya. Mungkin ini perlu juga diketahui masyarakat, tapi nanti kita ambil segmen yang lain. Tapi yang pada saat ini dialog kita ini intinya adalah bagaimana seberapa jauh masyarakat Kabupaten Mentawai ini memahami tentang literasi digital dan dampaknya. Nah, menurut pengamatan dari Kominfo gitu ya, kira-kira apa sih dampak positif yang diperoleh masyarakat jika masyarakat ini bisa memanfaatkan dari media digital ini? Dampak positifnya banyak loh sebenarnya, Mas. Iya ya, kalau nggak disalahgunakan ya. Kalau nggak, ya kita dari sisi positifnya dulu kan, Mas. Iya. Ya, dampak positif. Kita bicara dari dampak positif dengan adanya internet, bagaimana perkembangan literasi digital terhadap pemanfaatan itu. Dampak positifnya, jika kita sebagai masyarakat ya paham tentang literasi digital, maka kita bisa mempermudah ya akses informasi dan pengetahuan itu, bisa mengambil informasi pengetahuan itu dengan mengakses internet. Contohnya, Mas Dio, informasi-informasi hampir setiap hari, setiap saat itu selalu update di media sosial, ya kan? Ya, kemudian ada yang untuk orang sekarang peningkatan ekonomi juga bisa melalui media sosial. Lalu kemudian untuk teknologi sekarang pun untuk proses bisnis juga melalui literasi atau perangkat-perangkat digital. Nah, maka dari itu
perlu kita ketahui Mas Dio, Ya. masyarakat kita ini, termasuk kita juga di sini, Kadang gitu ya. ya, kita ketergantungan sebenarnya. Betul sekali. Kondisi di zaman era modern ini, kita itu sangat tergantung dengan teknologi informasi. Semuanya serba udah digital. Mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Apalagi sekarang perkembangan AI itu sudah sangat luar biasa. Kita kadang-kadang itu pentingnya adalah literasi digital, Mas. Nah, iya. Pentingnya literasi digital, Iya. kita sebagai masyarakat akan bisa membedakan mana yang Mana yang benar-benar, mana yang hoax. Iya. Nah, kalau kita konsumsi begitu saja, ya, maka kita pasti akan terbawa arus ke arah yang negatifnya. Betul. Karena nilai positif di literasi digital ini, di mana kita memanfaatkan digital itu untuk pengembangan diri kita, untuk pemanfaatan teknologi, untuk kemudahan-kemudahan yang kita lakukan untuk dapatkan informasi, untuk belajar. Kalau di tingkat pendidikan, kita bisa dapat ilmu banyak di sana, sepanjang kita bisa menggunakannya secara positif. Yang jelas kuncinya adalah kita sebagai masyarakat, dengan adanya teknologi informasi ini, kita harus memperkaya diri dengan literasi digital ini supaya kita jangan sampai terjerumus dengan berita-berita yang tidak sewajarnya kita konsumsi. Lalu kemudian kita harus bisa juga disinilah kemampuan kita, Mas, diuji. Orang yang pengetahuan literasi digitalnya memadai, maka dia akan bisa menggunakan media sosial, internet itu secara bijak, positif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya akan beralih ke ini agak teknis ke KPS ya, Bang Gabriel Setio. Tadi udah sama para dinas udah disinggung ya. Memang susah kita di era digital ini membedakan mana yang berita-berita katakanlah yang benar-benar gitu, mana yang kaitannya mengandung unsur kebohongan atau hoax. Termasuk dalam audio, visual dan lain-lain, kita kadang terkecuh gitu dengan sebenarnya yang kita pandang, kita dengar itu bukan yang sebenarnya gitu. Karena sekarang teknologi AI dengan cloning itu sudah luar biasa, cloning suara, cloning video. Nah, menurut Bang Gabriel ini sebenarnya ini kan tantangan bagi kita semuanya, termasuk masyarakat, bagi kominfo. Nah, menurut Bang Gabriel apa tantangan terbesar ini masyarakat dalam menggunakan media digital di era saat ini? Baik Pak De, salam kawan seseraina. Tadi sudah disinggung Pak Kadis soal literasi ya dalam penggunaan internet. Nah, kita di Mentawai kita harus akui bahwa kita mengenal zaman yang serba teknologi ini bukan sejak dari dulu. Kita berada di zaman yang mungkin 10 tahun terakhir kita baru mengenal internet. Nah, tentu sebagian masyarakat ada yang sudah paham dan ada yang belum paham, dan bisa saja ada di dua-duanya, antara paham dan tidak. Nah, kita sebagai pengguna atau masyarakat sebagai pengguna ini kan banyak sekali terjadi atau kena seperti penipuan, lalu pencurian data, dan ini sebenarnya menjadi tantangan bukan saja di daerah, tapi ini juga sebenarnya berlaku di daerah-daerah yang modern ya. Nah, kita khusus di Mentawai itu rata-rata ini kalau saya bilang ya mungkin 80% kita hanya konsumen dari pengguna. Ya, kita tidak tahu apakah berita yang kita terima atau berita yang kita sampaikan itu mengandung kebenaran atau tidak. Nah, karena apa? Itu tadi yang disampaikan Pak Kadis bahwa kita sangat minim dalam literasi digital. Nah,
memang ini menjadi tugas kita ke depan, terutama di Kominfo untuk mengedukasi masyarakat atau pengguna-pengguna media sosial untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjaring seluruh informasi, baik yang diterima maupun yang disampaikan, Pak Dea, gitu. Oke. Ya. Saya pengen ke teknisnya lagi. Ini tadi sudah disinggung masalah aman berinternet dan juga bagaimana kita melindungi data pribadi dan lain-lain terkait keamanan berinternet ini. Ada Pak Samuel, saya Pak akan panggil Babi. Iya Mas Jo. Sehat-sehat ya. Babi ini atau Pak Kabit Samuel ini adalah Kabit Aplikasi Informatika dan Sandi. Ini untuk Babi, ini pertanyaannya tadi sudah disinggung sedikit oleh kedua narasumber ya sebelumnya tentang keamanan digital ini, Bi. Menjadi yang ini kan semacam isu yang penting saat ini ya. Benar. Karena kita tidak tertutup, kita sudah tahu bahwa keamanan data privasi kita ini sekarang gampang sekali dibobol orang gitu kan. Bahkan semua orang bisa melihat apa data pribadi kita karena keamanan kita sendiri yang tidak baik begitu. Nah, B, mengapa keamanan digital menjadi isu yang semakin penting saat ini? Ya kalau gampangnya gini deh Mas. Ya. Sama teman-teman sasarannya juga, kita perlu juga memikirkan lagi tentang keamanan digital. Ya. Karena di zaman sekarang kehidupan kita sudah mulai bergeser dari kehidupan yang kalau dulu ya kita bergaul dengan lingkungan. Ya. Sekarang kita lebih banyak bergaul di dunia maya atau di dunia digital. Iya. Dan kita harus Bukan si Maya ya. bukan. Marah. Jadi kita harus juga melihat kehidupan kita sekarang sudah lebih banyak bergeser di dunia digital. Betul. Nah, mulai dari sekarang ini kalau kita lihat HP kita, pergaulan kita ada di sini semua. Keuangan kita di sini juga, pekerjaan kita di sini. Padahal itu Maya gitu kan. Benar, artinya memang segala aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi itu sekarang sudah bergeser ke digital. Digital, betul. Nah kalau kita nggak jaga keamanannya Mas, nah itu kehidupan kita bisa kacau. Sama kayak dulu kita biasanya nyimpen duit, surat berharga itu di lemari. Tapi lucu kan? Ya itu karena kita anggap itu berharga. Sekarang dokumen berharga, uang, harta dan ya relasi kita, pekerjaan kita itu sekarang di dunia digital. Iya. Maka perlu dijaga. Betul. Iya. Jadi kalau saya dulu sadar, ya. secara konvensional atau tradisional dulu, ancaman kita kalau nyimpen uang paling tuyul ya, Bi. Ya, tuyul. Tapi sekarang ada tuyul digital. Banyak sekali sekarang beredar. Nah, ini memang luar biasa yang memang perlu dipahami benar-benar oleh para pengguna internet ya. Benar. Nah, ini apa saja langkah sederhana lah yang bisa Babi resepkan gitu yang ingin sampaikan kepada masyarakat. Gimana rasa mendasar agar bisa melindungi data akun kita gitu. Data akun kita di medsos. Iya, makasih Mas. Ini pertanyaannya cukup baik. Memang kita biasanya ada satu istilah. Ya. Keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Biasanya kita nggak mau ribet, mau nyaman saja, tapi ya lalu akhirnya kita jadi nggak aman. Contoh saja sekarang, kita banyak melupakan kata kunci atau password dari akun-akun kita. Ada lupa malah. Kalau kadang nggak ya sering ya. Ya tapi langkah sederhana itu ya. Sedangkan satu password saja kita sering lupa. Nah, langkah sederhananya itu ya memang pertama kita harus selalu ingat password dan selalu diganti. Secara periodik ya. Secara periodik. Itu langkah paling sederhana. Jadi teman-teman ya bukan teman juga sih ya, kalau orang yang mau mencuri ya bukan teman kita gitu. Iya. Orang-orang yang berniat jahat terhadap akun kita itu mungkin pada satu saat berhasil mengambil password kita, kata kunci kita. Tapi ketika kita sudah ganti itu nggak berlaku lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling sederhana yang bisa dilakukan semua orang adalah mengaktifkan namanya autentifikasi dua faktor. Iya. 2FA gitu ya. 2FA kalau sekarang ya pakai autentikator gitu ya. Jadi tidak hanya dengan kata kunci, setelah kata kunci dimasukin kita harus masukin juga autentikasi lagi. Iya, untuk backup perlindungan itu. Iya, untuk perlindungan berlapisnya.
Ya ini kan seperti kunci rumah kita ya. Ya nggak mungkin kunci rumah kita bagi-bagi atau kunci rumahnya cuma kawat sebiji gitu aja ya semua orang bisa buka. Iya. Makanya kita harus ganti supaya dia memang sulit ditembus orang dan dikasih pengamanan berlapis. Yang ketiga, biasanya kebobolan kita itu bukan masalah digital. Biasanya masalah psikologis kita, masalah kita sendiri orang penggunanya. Ya kita terlalu bermaksud menyerahkan OTP atau menyerahkan kata kunci atau menyerahkan data pribadi yang bisa dipakai orang. Nah kita harus menjaga supaya kita jangan terlalu gampang menyerahkan data pribadi kita. Nah itu ya. Di dunia. Kadang kita terlalu mudah ya menyampaikan data pribadi kita di media sosial apalagi. Nah, Tanpa sadar kita sendiri. itu resikonya luar biasa nih. Benar. Jadi penipu-penipu atau pencuri-pencuri di dunia digital itu biasanya menggunakan segala detail yang kita bagikan. Nah, ya. Tanpa sadar kita oversharing namanya, terlalu berlebihan sharing di media sosial. Foto anak kita bagiin, KTP kita bagiin, padahal di KTP itu banyak data-data yang sensitif. Iya. Jadi alamat kita, nomor telepon kita, tanggal ulang tahun kita, gitu itu kita bagiin semuanya. Padahal itu sangat sensitif. Sebagai contoh saya bisa bagikan seperti ini. Kalau kita lupa PIN ATM, misalnya contohnya, kalau kita telepon bank, itu nanti akan ditanyakan tanggal lahir dan nama ibu. Betul ya. Iya. Kalau kita sudah sharing di media sosial tentu ketahuan. Sudah tahu semua orang Sudah tahu dan siapapun bisa akhirnya mengubah PIN ATM kita. Jadi memang kenanya di kita. Nah makanya saya menyarankan kepada kita semua kawan-kawan Tasarena, mulailah seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, literasi digital itu bukan pada akhirnya kita hanya pandai menggunakan media sosial, tapi bijak juga. Iya. Tidak perlu oversharing. Kuncinya saring sebelum sharing. Iya. Jadi apa yang mau kita posting, apa yang mau kita sampaikan, kita saring dulu. Bermanfaatkah? Melukai hati orang lain kah? Mengandung sara kah? Iya. Mengandung data pribadi kah? Setidaknya kita menganalisa dulu gitu. Benar. Jadi nggak sembarangan kita. Saya sambung tadi kan sudah sedikit tentang modus penipuan online ya. Kadang-kadang modus ini cepat sekali perkembangannya ya. Kita sudah mempelajari literasi digital untuk menghalau lah, tentang modus online, penipuan online. Tapi mereka sudah menggunakan modus-modus yang lebih canggih sekarang. Nah ini bagaimana cara mengantisipasinya secara sederhana? Modus Mengenali modus penipuan online. Iya, seperti namanya modus ya, model dusta gitu. ya model dusta ini sebenarnya nggak berubah sih, cuma memang zaman sekarang dia menarget orang-orang yang secara psikologis lebih rentan. Iya. Modusnya hampir sama. Kalau dulu biasanya kita dikirimin undangan pernikahan, tapi ternyata itu isinya malware, sesuatu yang kita ngambil. Iya. Kalau Dari sekarang, dunia ya, benar. itu. Kalau sekarang mereka lebih ke sesuatu yang menggiurkan atau mendesak. Dulu saya pernah ditelepon sama penipu yang mengatakan misalnya gini, adikmu kecelakaan, sehingga kita langsung, oh ini harus cepat, harus buru-buru, urgent gitu ya. Ternyata mereka penipu. Nah kalau zaman sekarang ada bantuan sosial sampai tanggal sekian, klik link ini, gitu-gitu kan. Dan kita langsung, oh ya nanti kalau nggak kita klik kita kelewatan. Jadi memang penipu-penipu ini, orang-orang yang berwatak jahat di dunia digital ini biasanya menekan psikologis kita untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah teman-teman, disinilah kita juga harus menahan diri. Kawan-kawan Sasarena, jangan sembarangan klik link yang tidak dikenal. Oke, iya. Meskipun itu misalnya dia, oh ini dari kawan saya misalnya. Benar. Katakanlah link undangan digital gitu. Betul. Jadi jangan sembarangan. Jadi pastikan dulu memang link itu dari kalau memang misalnya bantuan dari instansi yang resmi. Teman-teman bisa cek. Jadi Kita hubungi dulu lah gitu ya. Kita hubungi dulu yang mengirim itu kalau kita kenal. boleh. Ya. Jadi kalau sekarang itu di Kementerian Komunikasi dan Digital sudah menyediakan kanal misalnya untuk pengaduan nomor-nomor yang tidak dikenal yang melakukan penipuan, atau kanal untuk mengecek hoax atau tidak. Yang pasti memang ini dituntut literasi digital kita untuk kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Makanya tahan diri, saring sebelum sharing, tahan diri sebelum
menekan diri. Ya, ya, ya. Termasuk ketika ditelepon oleh orang-orang berwatak jahat. Jadi sekarang memang di perangkat kita sendiri sudah ada lapis pengaman yang pertama lah, tapi lapis pengaman yang terakhir itu di diri kita. Mari kita coba belajar supaya nggak terburu-buru, tidak juga tergiur dengan janji yang terlalu manis yang tidak jelas juga asalnya. Karena biasanya itu dikirim oleh orang-orang yang berwatak jahat dan yang pada akhirnya mencuri semua data kita yang ada di perangkat-perangkat kita. Oke. Jadi ya keamanan terakhir memang di diri kita. Diri kita ya. Benar. Tapi keamanan itu kan kita mesti harus tahu itulah pentingnya literasi digital ini. Benar. Ya, Mas Heri ya, Mas Hafiz dan Pak Kabit. Baik, nanti kita akan lebih dalam lagi apa yang harus kita ambil, sikap apa yang harus masyarakat ambil untuk bermedia sosial dan usaha untuk melawan hoax, gitu kan. Karena ini semakin marak berita-berita yang bertaburan, gitu kan. Bagaimana kita menyikapinya secara bijak, termasuk dalam bermedia sosial. Kawan Sasarena, kita nanti akan ketemu lagi di segmen kedua setelah kita mendengarkan beberapa pesan berikut ini, dan juga kita pesankan pada pemirsa atau pendengar Sasarena bisa juga ikut bergabung ke acara ini melalui telepon 0851 7229 1968, atau Anda bisa berkomentar melalui akun Facebook dan YouTube kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Gunakanlah air dengan bijak dan sewajarnya saja. Sepertiga bumi kita ini adalah air. Namun, hal ini tidak menjamin seluruh pelosok bumi kita bisa mendapatkan akses air bersih. Jadi, bijaklah dalam menggunakan air. 1 liter air yang kita buang bisa bermanfaat bagi mereka yang berada di daerah minim air bersih. Marilah hemat air untuk kesejahteraan masyarakat. Air merupakan sumber yang sangat penting, karena tanpa adanya air, hidup manusia akan sangat kesulitan. Hemat air di rumah Anda, karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan air bersih. Iklan layanan masyarakat ini dipancarluaskan oleh LPPL Radio Sasarina. Program Talkshow Musaraina masih di ruang dengar Anda. 104,4 Radio Sasarena Kabupaten Lokal. Dengan Sasarena kita berada di segmen kedua dari Talkshow Musaraina kita pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026, masih bersama para narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Heri Robertus, Kepala Dinas Kominfo Mentawai, kemudian didampingi 23 kanan kiri. Yang pertama adalah tamu kita Samuel Ketua Siswaya, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Sarjana, dan kemudian beliau juga Direktur Utama Radio Sasarena, Bang Gabriel Sakiru, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Statistik Sosial. Ke Pak Kadis dulu, Mas Heri dulu lah. Kita sudah sampai ke bagian kedua ini, tapi sudah sudah disinggung sedikit lah bagaimana bijak kita bermedia sosial. Tapi di segmen ini kita ingin memperdalam lagi nih Mas Heri tentang bagaimana sikap kita untuk bijak bermedia sosial, dan tentunya yang terpenting ini Mas Heri, Pak Kadis, menyikapi hoax yang bertebaran itu. Nah, tapi saya mulai dulu lah dengan apa sih yang dimaksud dengan
apa ya, kita harus bermedia sosial yang bijak itu seperti apa sih sebenarnya? Baik Mas Dio dan juga pada kawan sestra ini dimanapun berada. Memang benar ya Mas Dio, bahwa kalau kita sudah bermedia sosial itu sebenarnya masuknya gampang. Dalam terlibat ke dalam media sosialnya gampang. Tapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui supaya kita masuk dalam kategori dinyatakan bijak bermedia sosial. Ya. Tentu kita sebagai pengguna media sosial yang perlu kita lakukan supaya kita jangan terlibat ke dalam kategori pemberita hoax gitu. Maka kita juga harus tahu Mas, kita harus lakukan yang kita lihat di media sosial itu, kita harus periksa sumber informasi sama seperti dibilang Pak Kabid, Pak Samuel. Ya, periksa sumber informasi itu kebenarannya. Ya, lalu kemudian tujuan kita bermedia sosial itu untuk apa? Kadang-kadang kita bermedia sosial kalau hanya untuk sekedar masuk lalu kemudian ingin tampil begitu saja tanpa tahu tujuan kita, ya udah jelas kita juga akan menjadi salah satu sumber penyebaran hoax, karena apa yang sudah kita lihat belum kita periksa sumbernya, lalu kemudian kita tidak membaca secara utuh apa informasi yang ada di media sosial itu, langsung kita langsung share aja gitu. Itu salah satu, kita menjadi salah satu pendukung penyebar hoax. Nah, maka dari itu kita sebagai pengguna media sosial yang sudah punya literasi digital, pengetahuan tentang literasi digital, ya kita harusnya itu membaca ya informasi itu secara utuh, Mas. Ya, jangan hanya membaca judul aja. Judul sekarang itu orang buat judul itu menarik. Tapi isinya kadang-kadang nggak sebanding. Kita membaca judulnya sudah bisa menyimpulkan gitu kan. Padahal itu belum kan gitu. Judul itu hanya untuk orang membuatnya itu supaya sensasionalnya aja gitu kan, supaya ini. Tapi kita harus baca sampai selesai. Lalu kemudian kebenaran dari informasi itu, fakta apa enggak gitu kan. Tentu kita harus bandingkan informasi yang kita baca dengan beberapa informasi juga ada di media sosial yang juga sumbernya berbeda. Jadi kita harus punya perbandingan demikian. Kalau cenderung yang kita baca itu perbandingan dari berita yang kita lihat di media sosial itu cenderung lebih banyak yang arahnya ke positif atau arahnya itu hampir sama, berarti kita ambil kesimpulan bahwa yang sering dibicarakan itu cenderung itulah yang kita coba petik. Lalu kemudian satu lagi Mas, selain itu kita kebenaran fakta, kita harus perhatikan juga tanggal dan konteksnya, waktu berita media sosial itu kita lihat. Ya, kita juga harus lihat itu kadang-kadang berita yang sudah 10 tahun yang lalu, Mas, kondisi saat ini masih juga diangkat. Gambar video atau beritanya 10 tahun yang lalu. Judulnya dan tanggalnya dibuat tahun sekarang. Hanya untuk apa? Karena untuk sensasional aja. Lalu kita harus waspada terhadap bahasa-bahasa yang provokatif. Kita harus bisa membedakan yang itu. Yang jelas kesimpulannya Mas Dio, untuk bermedia sosial itu sepanjang kita harus tahu tujuan kita. Kalau tujuan kita bermedia sosial itu hanya untuk menjadi pengkonsumsi sumber informasi apa saja, maka kita adalah tidak punya arah namanya itu. Kita justru menjadi kantongnya berita-berita yang tidak jelas. Jadi intinya kita sebagai pengguna media sosial itu jangan asal bisa pakai saja, tapi juga harus diiringi dengan etika kita. Benar. Rasa tanggung jawab gitu. Benar, Mas. Kemudian yang terpenting adalah menjaga agar komunikasi ini tetap sehat gitu ya. Kepada kita sendiri maupun kepada masyarakat. Ini bisa dijawab oleh narasumber lainnya, mungkin kita lanjutkan tadi dari Mas Heri tadi sudah disebutkan bagaimana bermedia secara bijak dan sudah dipaparkan berbagai hal. Nah, ini mungkin saya ingin bertanya Pak Gabriel atau Pak Babel lah. Sangat sulit kita saat ini mana informasi yang benar dan mana informasi yang ada muatan hoax-nya.
kita memang karena ya teknologi luar biasa sekarang ini Pak Samuel dan Pak Gabriel. Bagaimana cara kita membedakan sebenarnya dari pengalaman mungkin? Bagaimana cara kita membedakan informasi benar dan informasi yang hoax? Meskipun kita tahu di Kementerian Komdigi ya Pak Gabriel ya, setiap waktu sudah dimuat juga berita-berita yang hoax untuk pembelajaran. Silakan mulai dari Pak Samuel dulu atau Pak? Saya dulu. Ya silakan Pak. Oh, baik Pak Der, terima kasih kawan Sasraina. Sebelum dijawab secara teknis ini oleh Pak Kabit. Jadi saya mungkin berbicaranya secara umum soal adanya berita hoax yang seolah-olah masyarakat tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Secara umum, kalau saya boleh katakan ini karena juga terjadi pergeseran nilai sosial, ya. Pergeseran nilai sosial. Artinya kita sekarang ini meskipun duduk berlima dalam satu ruangan, tetap sibuk pada gadget masing-masing. Kita jarang berinteraksi secara langsung. Bahkan kemungkinan juga ini terjadi di rumah-rumah, di keluarga, ya. Tidak lagi berbicara secara langsung dan lebih sibuk pada bermedia sosial. Istilahnya sekarang teman dekat di samping tidak disapa, justru yang disapa itu yang jauh-jauh. Ya, itu yang pertama. Lalu kita mulai malas mencari sesuatu yang benar dalam diri kita. Yang kita cari itu bagaimana ini menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang modern dengan kecerdasan buatan itu. Jadi lupa kita menggali potensi dalam diri kita, sehingga sedikit-sedikit AI. Padahal kemampuan kita sendiri itu tidak tergalikan, tidak terekspos. Dan ini pada akhirnya akan merusak hubungan sosial, hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan yang berakhir pada hal-hal misalnya bully, perundungan dan segala macam. Saya pernah bicara dengan forum anak di suatu tempat di salah satu kecamatan, ya, bahwa efek dari media sosial ini terjadi perundungan di antara mereka. Dan itu di luar dari apa yang saya bayangkan sebenarnya. Informasi yang salah tadi. Iya, informasi yang salah. Lebih mereka cenderung berpanutan pada apa yang mereka lihat di media sosial. Tidak mendengarkan lagi apa yang menjadi tutur dari keluarga, dari orang tua, dari ustadz, dari pendeta, pastor, dan segala macam. Jadi pergeseran nilai budaya itu menjadi salah satu kerentanan bagi masyarakat, Pak De. Ya. Baik Pak Samuel, mungkin bisa dipaparkan secara rinci lagi ya bagaimana cara kita membedakan informasi yang benar dan informasi yang hoax. Kadang kita sendiri yang sudah berkecimpung di media sangat sulit, apalagi maaf masyarakat awam gitu ya, main telan mentah saja. Mungkin ada cara-cara tertentu yang bisa dipahami masyarakat bagaimana cara kita membedakan ini informasi benar dan ini hoax. Iya, jadi tadi timnya sudah Mas Bio kasih. Yang telan mentah-mentah. Iya. Masak dulu. Kecuali lalapan. Lalapan juga ya. Tetap ada temennya. Lalapannya apa ya? Nggak sendirian. Nanti setelah talk show ya. Jadi kita bisa masak nih. Mas Iya. Kawan Sasarena kita bisa masak. Apapun informasi yang kita dapat, kita harus benar-benar olah dulu. Pertama, kita bisa cek nih. Biasanya yang hoax itu beritanya bombastis, melebih-lebihkan, gitu kan. Kiamat tahun 2023, wah kan langsung semua orang panik tuh. Jadi Indonesia bubar 2027, wah langsung panik orang. Jadi judulnya tuh bombastis, wah menyebar ya kepanikan. Itu biasanya seperti itu. Yang kedua, biasanya disertai dengan media-media yang tidak sesuai dengan konteksnya. Oh gitu ya. Ya, jadi misalnya dia ambil foto yang mungkin
tidak juga up to date gitu ya. Mungkin foto 10 tahun yang lalu ketika orang misalnya mengantri, lalu dikatakan ini kondisi di satu daerah. Ya. Ya padahal itu nggak sesuai. Gitu dia. Lalu biasanya dia menyertakan tautan-tautan yang mirip-mirip media besar, mirip-mirip media terpercaya. Tapi bukan gitu. Ya. Misalnya kalau seperti dinas kita itu websitenya kan diskominfo.mentawai.go.id. Ya. Nah dia nanti kasih linknya diskominfo.mentawai.com misalnya. Ya, iya, iya. Nah itu kan bukan website kita sih. Iya. Tapi dia Iya, ini gitu dia. Yang keempat itu biasanya tidak mencantumkan sumber yang jelas. Jadi misalnya dia kasih berita, wah ini akan terjadi seperti ini atau akan terjadi seperti itu, akan terjadi kerusuhan, akan terjadi ini dan itu. Tapi dia nggak ngasih tahu sumbernya dari mana gitu. Ini informasinya dapat dari mana? Ini hasil studi siapa? Ini dari apakah dari perguruan tinggi atau dari seorang pakar? Itu dia nggak ngasih tahu. Dia cuma ngasih tahu akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Ya. Nah itu kemungkinan besar itu hoax. Iya, iya. Gitu. Juga yang terakhir ini di catatan saya, dia menggunakan unsur cocokologi, cocok-cocokan gitu ya. Iya. Jadi ada yang mirip kondisinya, ya ini cocok seperti ini. Iya. Ada yang mirip seperti itu, dia cocokin, maka akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Oh, Nah, itu biasanya hoax. Jadi teman-teman, setiap informasi yang kita dapat, yang bahkan yang mau kita bagiin, itu harus saya boleh kasih sedikit trik. Itu namanya think, berpikir. Oh, iya. THINK. Iya, ya berpikir. Sebelum kita sharing ataupun sebelum kita menerima, pertama kita harus think dulu. Think ini ada kepanjangannya, Mas. T itu true. True. Iya, ini berita ini benar atau enggak? Iya. Gitu kan. Ya kalau nggak benar ya jangan kita ambil, nggak usah kita peduliin atau jangan kita bagiin. Baru yang kedua helpful. Iya. Gitu ya. Ini bermanfaat atau enggak? Menolong orang lain atau enggak? Iya. Sebelum kita sharing. Iya. Jadi kalau ada berita yang masuk, ya ini nggak bermanfaat, ngapain dibagiin? Yang ketiga, ilegal. Wah ini ilegal atau enggak? Seringkali kita ya terlanjur membagikan sesuatu yang tidak legal. Iya. Misalnya kita yang memaki-maki orang, itu kan ilegal, sebenarnya nggak boleh gitu kan. Atau kita membagikan foto, mohon maaf nih ya, ada orang kecelakaan kita foto. Meninggal juga, orang meninggal, Terus orang meninggal itu ya. Iya. Nggak usah dibagiin gitu. Jadi nggak usah kita bagiin, dan kalaupun ada yang nggak usah kita peduliin, kita langsung hapus saja. Yang N itu necessary, perlu nggak? Kalau memang nggak perlu kali ya nggak usah dibagiin. Iya. Baru yang terakhir kind, ini melukai hati orang lain atau tidak? Iya. Ada yang baik dan bermanfaat atau tidak? Jadi kalau enggak ya nggak usah. Iya. Nah ini konsep awal ya, tim kita berpikir sebelum kita menerima ataupun sebelum kita membagikan informasi, ya itu kita think dulu, kita berpikir dulu. Nah think itu tadi tuh, is it true, is it helpful, is it illegal, is it necessary, is it kind. Apakah dia benar, apakah dia bermanfaat, apakah dia ilegal, kalau ilegal jangan dong gitu. Baru apakah dia diperlukan, apakah memang dia sifatnya baik, positif. Ya kita seringkali Mas di media sosial itu lebih senang kepada berita-berita buruk. Ngakit kita ya. Yang judulnya bombastis ya. Ya, makanya itu kita perlu hati-hati gunakan konsep ini, salah satu trik yang saya pakai juga, think, gitu ya. Oke. Dan ya saya juga mau tekankan jangan yang penting viral. Iya. Think, pikirin gitu lah. Kita sekarang ini ya karena ada Facebook Pro atau yang lain-lain gitu ya, yang pada akhirnya menawarkan kita pendapatan dari masalah viralitas, lalu kita melupakan bahwa memang hal-hal itu bermanfaat, hal-hal itu perlu, hal-hal itu baik, itu kita lupakan. Yang penting viral dulu deh. Ya janganlah. Silakan teman-teman kalau juga memanfaatkan media sosial untuk jadi sumber pendapatan, ya coba ciptakan konten-konten yang positif.
Ya. supaya memang dunia kita, karena memang kita tadi di awal sudah bergeser ke dunia digital. Kita sendiri pasti nggak nyaman lah ya kalau di dunia kita itu terlalu banyak hal-hal yang negatif. Betul. Nah, mari kita Kawan Sasayana menjadi pionir juga di dunia digital, menjadi pemberi hal-hal yang positif. Oke. Ya kalau kita konten kreator, juga. hasilkan konten-konten yang Positif ya. benar, sehingga orang-orang ya Baik. bisa hidup di dunia digital dengan lebih nyaman. Saya ingin kembali ke Pak Kadis ini, Mas Heri. Ini cukup berat karena yang kita hadapi adalah si Maya ya kan. Ketemu manusia gitu kan mungkin bisa kita ambil tindakan. Tapi kalau dunia Maya ini agak susah. Dan Kominfo ini di Komdigi secara nasional juga dia berperan juga sebagai goalkeeper-nya, dia penjaga di bidang ini. Termasuk Dinas Kominfo Mentawai, walaupun cakupannya di Kabupaten Mentawai. Ini Mas Heri yang ingin saya tanyakan sebenarnya dari dampak ya dari penyebaran hoax bagi masyarakat dan dikaitkan dengan pembangunan daerah ini ya. Seberapa besar dampaknya kalau terjadi, Mas Heri? Dampak ya, Dari penyebaran hoax ini wah itu besar ya. kalau hoax ini sama dengan bom silent itu Mas. Bom saya. Maksudnya dia Bom yang yang diam terus senyap Iya, gitu iya, kan. iya. Tapi ketika dia bereaksi itu sangat berdampak semua Mas. Itu memang nggak bisa kita pungkiri kalau hoax ini, berita-berita hoax. Nah, sangat berdampak. Pertama itu adalah dari sisi hubungan harmonisasi kita, Mas. Hubungan harmonisasi Antara kita sesama dengan ada berita hoax itu, apalagi itu adalah berita hoax itu ada menyangkut tentang individu, organisasi dan lain-lainnya gitu kan. Itu berdampak. Iya. Antara di kabupaten kita sudah sering terjadi ya di media sosial. Iya, itu akan ada Mas kelompok-kelompok. Kita akan terpeta-petakan dengan berita-berita hoax ini. Antara si pemberita, kelompok si pemberita dengan kelompok yang diberitakan yang hoax itu dan termasuk kelompok yang mengkonsumsi hoax ini. Kita akan terpeta-petakan seperti itu adalah dampak. Itu dari sisi dampak negatif. Kalau kita lalu kemudian soal itu peningkatan ekonomi juga berdampak pada ekonomi. Ya, contohnya ketika berita hoax dimanapun di pusat atau tentang suatu harga naik, nah yang lain itu akan ikut naik. Oh ini kan, ini akibatnya naik. Nah, itu berdampak terhadap ekonomi juga. Harga barang naik dan lain-lain. Aspek kehidupan itu akan berdampak ya. Lalu kemudian Mas, untuk di pemerintahan kita itu berdampak pada pemerintah berita hoax ini sangat berdampak karena soal pembangunan kita. Ketika kita memberitakan tentang berita-berita hoax gitu kan tentang pembangunan daerah kita yang masyarakat yang literasi digitalnya yang sangat minim, bisa yang masih minim, yang sebagian yang masih minim akan konsumsi itu dan akan menilai bahwa wah berarti tidak ada sih progres kerjanya pemerintah ini gitu kan. Itu Bisa terbaca seperti itu. Akan kayak gitu karena berita-berita hoax ini karena mereka melihat mungkin bisa jadi Mas dia pemberita ini itu mungkin memberitakan benar, ada berita yang diberitakan itu benar, tapi dari sudut pandang yang kecil yang dilihatnya, yang nampak bagi dia itu diberita, tapi dia tidak ambil apa sih soal berita yang mau disampaikannya itu hanya kulitnya saja, dia tidak ambil dari sumber yang akurat. Ini kenapa begini, kenapa begitu enggak, tapi dia langsung itu diberitakan, akhirnya mengkonsumsi yang lain. Itu akhirnya mendapat berita yang sepenggal. Nah, yang sepenggal didapat itu tentu dia akan beritakan lagi, dia akan sampaikan lagi, di-share-nya lagi, akhirnya ditambah lagi yang lain-lain, semakin jauh dia ibarat rel kereta satu garis lurus di mana dia berlawanan pasti akan semakin lama semakin jauh. Iya, berdampak Mas kalau itu dari sisi dampak. Biasa dampaknya ya. Mas ini itu meskipun ya secara volume belum banyak di Mentawai berita-berita hoax yang berdampak apalagi terhadap pembangunan meskipun sudah ada. Nah, kalau misalnya itu ada, apa yang dilakukan oleh Dinas Kominfo kaitannya dengan penjaga gawang tadi? Ketika Kominfo menilai
berita-berita hoax yang ditebarkan oleh oknum lah gitu ya, masyarakat begitu, dan Kominfo berperan ini sangat berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan misalnya, apa yang dilakukan? Baik, Mas Jo, terima kasih, dan juga pada kawan Sasrayana dimanapun berada. Ya, ini di sini peran Kominfo sebenarnya dari sisi Kominfo untuk informasi publik juga sih sebenarnya. Betul. Supaya kita menselaraskan, meluruskan hal-hal itu. Ada informasi-informasi yang menyimpang dari kondisi yang sebenarnya. Nah, kita dari Kominfo, kita akan melakukan semacam pembelajaran informasi publik yang seperti inilah contohnya. Kita punya fasilitas LPP Radio Sasarayana. Lalu kemudian kita juga nanti kita akan coba untuk program literasi digital, Mas. Kedepannya, karena kita berawal dari literasi, sebenarnya berita-berita hoax ini ada itu karena kurangnya literasi digital individu seseorang. Itu dia. Maka mungkin dari sini Kominfo, nanti teman-teman para kabit teknis itu nanti akan kita coba untuk ada program-program khusus bagaimana menghadapi dampak dari berita-berita hoax khususnya untuk pemerintah dan juga sosial lainnya. Nah, nanti di sini mungkin teman-teman teman-teman para kabit nanti akan coba lakukan itu. Tapi yang jelas kita akan coba imbangi, Mas. Kita akan imbangi, kita juga punya layanan ketika kita siap kok ditanya ini benar apa enggak sih beritanya. Artinya kita siap ya. Siap. Kita dan nanti tadi terkait literasi digital, mungkin yang terbaik kita ada kemitraan dengan komunitas-komunitas ya, misalnya ke lembaga pendidikan atau betul masyarakat langsung yang juga banyak. Kita lanjutkan Mas Heri. Kita tahu bahwasanya Dinas Kominfo Mentawai ya meskipun masih dibatasi waktu gitu ya, telah membagikan layanan jaringan gratis internet. Ini tujuannya tentu kita tahu juga untuk menciptakan tadi literasi digital kaitannya dengan penggunaan internet secara produktif. Nah, kita tahu juga ini internet ini kan sebagai media hiburan dan juga komunikasi dan juga bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan secara produktif. Nah, kita ke ujungnya dulu lah, bagaimana internet itu dapat digunakan secara produktif. Kira-kira bisa, mungkin nanti secara teknis bisa dijelaskan oleh Pak Babe atau Bang Gabriel, tapi dari Pak Kadis dulu lah. Kira-kira selain untuk media hiburan dan juga komunikasi, bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan internet ini secara produktif? Baik, Mas Dio, ini sangat menarik sekali karena memang kita sebagai masyarakat pastinya fungsi internet itu apa sih dulu gitu kan, pasti kita akan gunakan. Kalau kita nggak mau memanfaatkan internet secara produktif, pasti kita nggak akan mau masuk ke dalamnya. Jadi selain hiburan dan komunikasi, internet ini juga bisa kok digunakan oleh masyarakat, khususnya para pendidikan, pendidikan dan pembelajaran, di mana kita bisa mengikuti kursus-kursus yang ada di sana. Itu di internet apa yang nggak ada, Mas? Ada semua. Terkadang ketika saya contoh saja, kita mau membuat sesuatu, karena pinjam duit juga bisa. Semua ada, semua ada. Dulu masalah ada internet nggak bisa pinjam duit. Bisa, Mas. Ya itu deh. Lalu kemudian kita bisa manfaatkan internet untuk memasarkan, Mas, usaha kita. Selain kita bisa belajar, ya kan, di sana udah ada kok petunjuk-petunjuk cara ini yang positif ya, kita bicara dari sisi positifnya. Lalu kemudian kita bisa pasarkan usaha kita. Kita punya usaha apa? Kita gorengan atau apa dan lain-lain. Melalui internet, media sosial kita bisa lakukan pemasaran usaha kita untuk peningkatan ekonomi. Kemudian juga ya selain itu kita juga bisa dapat, saya pengen dapat informasi ini itu, kita pengen mendapatkan informasi akurat tentang sesuatu informasi yang kita dapat. Misalnya informasi kita dapat belum begitu besar, kalau kita ingin lebih detailnya, kita bisa mencarinya di internet. Nah itulah fungsi internet, kita bisa manfaatkan itu. Lalu kemudian kita bisa melakukan bekerja, Mas, sekarang itu bekerja dimanapun bisa. Bekerja dan
kolaborasi dengan teman rekan kerja kita di mana, ya itulah dia melalui Zoom, melalui apa saja gitu. Semua pekerjaan bisa dilakukan di mana saja. Nah itulah fungsi internet, kita bisa manfaatkan internet itu. Oke, dan dalam mendukung itu Kominfo juga memberikan akses gratis ya. Ya, Sampai sekarang masih Mas. Jadi sekarang gini ya, kebetulan juga itu disinggung kepada kawan Sasaraina, yaitu bahwa kita mau sampaikan bahwa di internet pemerintah daerah yang sekarang ada itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sekarang itu nggak ada jamnya lagi, Mas. Oh, sekarang nggak pakai. Nggak, kalau dulu ya jam 4 dulu sampai jam 4 sore Iya. sampai jam 6 pagi. jam 4 sore sampai jam 6 pagi itu dulu, Mas. Tahun 2025. 24 jam. Ya, sekarang tahun 2025 26 pagi. kita mulainya waktu kemarin ya. Ya. Oh gitu. 2025 sampai sekarang ini itu free. Asal dekat dengan akses Asal poin ya. dekat dengan salah satu kantor pemerintahan, Iya. itu bisa akses internet. Jadi masyarakat nggak boleh khawatir lagi, oh saya nggak ada paket ini. Iya. Saya mau cari informasi, saya mau pasarkan usaha saya atau apa. Oh datang aja, dekati aja sebuah kantor di mana saja di Pemda ini, itu masuk loginnya, itu @pemda nama Pemkap Mentawai. Pemkap ya, Pemkap iya. Mentawai. Berarti promosi Iya. kita perlu diganti itu karena masih ada waktunya itu. Iya Mas, itu nanti dia. Sekarang free 24 jam bisa. Ya, hanya yang penting disiapkan oleh pengguna internet gratis Pemda, yaitu power bank-nya Mas. Siapa tahu dia pengen lama. Nah, itu tujuan utamanya kan untuk menciptakan penggunaan internet Iya. produktif ya. Betul, tapi ya itu dia. Ya mudah-mudahan lah dengan seringnya kita berselancar di internet, Ya. masyarakat kita menggunakan internet yang sudah kita sajikan ya, itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memperkaya diri tentang literasi digitalnya juga. Oke. Itu Mas. Mungkin secara teknis Pak Babe bisa menjelaskan dan kita tambah nanti bisa dijawab oleh Pak Gabriel juga. Kira-kira peluang yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda lah sekarang ya di Torapeja ini kan generasi muda banyak sekali. Kalau kita bicara Torapeja dan Sipura Utara di era digital ini apa yang bisa dimanfaatkan oleh para generasi muda dalam melakukan berinternet ria gitu. Ya, Tapi karena juga secara teknis tadi Pak Gadis dipersilakan masalah internet baik. gratis. Iya. Kalau saya sih nggak membatasi ke generasi muda, Mas ya. Seluruh generasi ya. Generasi ya benar, karena memang sekarang sudah internet ini kita nggak bisa batasin apakah hanya Usia anak-anak dini sampai muda usia rentan. atau orang tua ya. Pokoknya Sekarang panjang punya. HP-nya. Kalau kita bicara literasi kan baiknya dari mulai dari generasi muda. Benar, tapi sekarang ini kalau kita lihat memang pengguna internet itu hampir seluruh lapisan masyarakat. Hampir seluruh muda. Benar, Iya, iya. benar. Sangat jarang lah. Kita lihat sekarang itu anak-anak kecil sampai orang tua pegang smartphone. Ya, artinya mereka pengguna. Iya. Nah itu yang perlu memang kita tingkatkan literasinya. Iya. Nah akan kesempatan yang dibuka oleh internet itu sangat luar biasa Mas. Iya. Ya pertama kesempatan untuk mencerdaskan diri. Iya. Kalau dulu ya di zaman sebelum ada internet, misalnya gini, akses kita terhadap buku, materi-materi pendidikan itu sangat terbatas. Teman-teman yang di daerah pedalaman itu, kalau Sasarena yang jauh dari kota, transportasi sulit, itu harus pergi ke kota dulu, dari toko buku, beli buku. Sekarang nggak perlu. Iya. Ya, saya sekarang misalnya di perangkat saya ini, Ini ancaman bagi perpustakaan yang baru dibangun ini. sebenarnya bukan ancaman. Sebenarnya ini rekan, partner. Oh, partner. Jadi orang Iya. nggak sulit lagi. Ya sekarang ini saya misalnya kalau secara fisik saya pegang 200 buku ya saya nggak mampu. Tapi sekarang ini di kantongin saja cukup. Cukup. Iya betul. Tinggal download ya. Benar, tinggal download. Buku kita ada di HP. Jadi ada terbuka kesempatan untuk mencerdaskan diri. Yang kedua kita terbuka kesempatan untuk mengembangkan perekonomian kita. Iya. Yang dulunya misalnya untuk bertransaksi kita harus punya uang tunai. Ya. Untuk uang tunai misalnya seperti di Mentawai kita harus pergi ke Torapeja atau sekarang ke Sukabaluan atau harus ke Sekakap cari bank ATM ambil uang di situ baru kita pulang ke tempat tinggal kita baru bertransaksi. Sekarang nggak perlu lagi. Dengan adanya akses internet di sana, baik itu yang disupport oleh teman-teman bakti maupun disupport oleh rekan-rekan kawan Sasarena yang pengusaha,
dengan akses Starlink atau yang disupport oleh Pemda juga, ada juga perangkat internet yang memang dari Pemda datangnya. Itu sangat terbuka kesempatan, ya langsung transaksi, nggak perlu menunggu lama-lama. Ya, pegawai kita misalnya gajian masuk rekening, ya dia nggak perlu datang ke pusat kota untuk mengambil uang, ya bisa langsung gitu. Aku transfer saja ya, gitu kan. Ini bayarnya transfer saja. Artinya pengembangan untuk ekonomi di satu daerah itu begitu terbuka kesempatannya. Orang-orang pun juga ya sudah bisa berjualan. Ya nggak perlu harus misalnya di lapak-lapak yang memang khusus jualan. Di media sosial saja sudah banyak sekarang ya. Di Facebook Live sudah jualan, TikTok sudah jualan, sudah ada affiliate juga. Kita bisa jadi pedagang yang memperjualkan barang orang lain. Jadi kesempatan ekonomi itu sangat besar. Kita nggak punya barang dagangan, nggak punya modal, nggak apa-apa. Kita punya rekanan, punya teman yang memang berdagang, lalu kita dagangin jualannya. Affiliate lah istilahnya kalau sekarang. Ya teman-teman pengguna Shopee, TikTok itu sudah paham lah itu. Ya. Jadi pengembangan ekonomi itu luar biasa. Dan pengembangan juga relasi sosial. Sekarang ini kalau kita mau kenal orang dari Jakarta, dari Surabaya, kalau zaman dulu itu sulit. Sekarang nggak sulit. Di media sosial kita bisa kenalan, tapi dengan dengan saring dulu yang tadi, dulu. Nah, kita bisa kenalan dengan orang-orang di Jakarta, di Surabaya, bahkan ya di luar negeri. Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal untuk kenal dengan mereka. Dan jaringan ini ya bisa tadi kita manfaatkan untuk misalnya untuk belajar, yang poin pertama. Kursus-kursus online itu ya bisa dengan Zoom atau dengan WA Group, ada banyak cara gitu. Jadi internet sangat bermanfaat sekali. Yang ketiga itu yang memberikan rasa aman. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa konten-konten kreator itu juga sangat kita himbau untuk memberikan konten-konten positif. Tidak hanya sekedar viral. Bagikan informasi yang positif, informasi yang membantu orang lain, informasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Sehingga ruang digital kita itu menjadi sejuk dan nyaman. Dan ini sangat terbuka kesempatannya bagi kita semua. Tidak peduli kita ada di kota atau kita ada di pedalaman, di Mentawai ataupun di Jakarta tidak ada masalah. Yang pasti kita memang sekarang internet memberi kita kesempatan yang sama besar untuk mengembangkan diri. Tadi sudah kami suruh juga si Pak Luhut untuk mengikuti. Oke, Pak Babe, ini dialog kita ini Pak Gadis semakin menarik nampaknya ya, bisa 24 jam nih. Tapi sayang sekali kita dibatasi waktu. Makanya kami tolong aja deh. Kecuali borongan ya. Ini yang kita kirim nanti bisa dijawab gantian. Kira-kira kita kan bicara tentang literasi digital ya. Dari Kominfo sendiri, tentunya Kominfo Mentawai yang saya maksudkan, upaya apa atau program apa yang direncanakan, dijalankan atau belum dijalankan dalam rangka meningkatkan literasi digital di masyarakat Mentawai. Silakan dari Kepala Dinas dulu. Ya baik, nanti teman-teman biar jabarkan lebih ini ya. Kalau dari saya tentunya bicara secara global, teknis nanti mungkin secara khusus. Saya rasa bukan mungkin ya, seharusnya dari kita Dinas Kominfo kita akan usahakan dulu untuk pemerataan jaringan internet. Tentu kita akan programkan bagaimana meningkatkan kerjasama dengan vendor-vendor, dengan stakeholder terkait untuk membangun infrastruktur jaringan internet di daerah-daerah yang blank spot. Itu pertama Mas, karena kita nggak akan bisa literasi digital kita kalau nggak ada itu. Ada jaringan harus bayar juga. Jadi itu pertama itu yang harus kita lakukan. Nah nanti itu tentunya kita Kominfo tidak punya kewenangan penuh untuk melakukan pembangunan dengan fasilitas kayak power, BTS dan lain-lain. Tapi kita akan coba berkolaborasi Mas, berkolaborasi dengan yang punya fungsi hal itu. Ya contohnya seperti kolaborasi kita dengan pihak Telkom, Telkomsel, mitra-mitra yang punya tusi tentang itu. Atau kita juga coba untuk pemanfaatan yang sudah ada saat ini, memaksimalkan yang sudah ada dengan mitra-mitra yang juga sudah ada. Itu pertama infrastruktur yang kita pikirkan.
untuk pemerataan itu di wilayah Mentawai. Jadi kita baru masuk ke literasi digital. Nah, untuk daerah yang sudah ada infrastruktur yang memadai, tentu kita akan coba untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, stakeholder terkait pendidikan, lalu kemudian kesehatan, lalu kita juga akan manfaatkan ini Mas, media informasi daerah. Media informasi daerah kita apa? Inilah dia, LPP Radio Sasaraina. Lalu kerjasama dengan media-media lokal juga, untuk menyebarluaskan tentang pentingnya literasi digital itu. Wah, nanti program khusus bidang-bidang teknis akan memprogramkan itu, bagaimana kolaborasi itu bisa berjalan. Kolaborasi bisa berjalan itu tentunya harus didukung juga dengan kita seluruh masyarakat. Maka dari itu, kawan Sasaraina dimanapun berada, itu kami sangat juga minta jika seandainya memang ada hal-hal yang mau diusulkan kepada Dinas Kominfo untuk apa yang bisa kita lakukan peningkatan literasi digital itu. Nah, kami juga terbuka untuk diberi masukan. Ya gitu. Demikian Mas. Kalau dari bidang KPS, Pak Gabriel, apa program atau wacana atau rencana gitu ya, apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan atau belum dilakukan tentang peningkatan literasi digital ini, khusus di bidang KPS, apa kira-kira? Baik, Pak De, kawan Sasaraina. Jadi kita dalam rangka mempublikasikan terutama pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini untuk Dinas Kominfo dan yang membidangi komunikasi, bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Kadis, bahwa kita sekarang sedang kerjasama dengan beberapa media online. Ini juga dalam rangka relasi media. Ini juga dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan yang ada di Mentawai. Termasuk apa kendala, sehingga kalau ada kendala. Lalu yang kedua, kita juga mempublikasikan soal sektor ekonomi masyarakat, UMKM dan pariwisata melalui media nasional, dan itu sudah kita lakukan dan sudah tayang di salah satu media nasional. Nah, ini juga memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa kepada dunia malah, bahwa di Mentawai ini ada potensi-potensi ekonomi dan potensi pariwisata yang dikembangkan, dan boleh orang luar dan boleh masyarakat lokal mengembangkan dua sektor itu. Nah, dan di tahun ini juga kita akan melakukan bimbingan teknis kepada operator supaya ini juga mendukung dokumen-dokumen pemerintah yang bisa juga diakses kepada masyarakat, tapi dalam tanda kutip ya, artinya nanti itu kan bisa diakses dan ada terkecualikan. Ini juga memberikan informasi data kepada masyarakat bahwa inilah sumber-sumber data yang benar yang menjadi rujukan. Nah, itu yang secara umum. Lalu ke depan kita dalam rangka mengedukasi masyarakat, kita mungkin akan mengumpulkan pelaku-pelaku media sosial, kreator-kreator untuk memberikan edukasi kepada pelaku media sosial. Dan salah satu, dan jangan salah bahwa Kominfo tidak bisa menyaring secara individu bahwa ini benar tidak benar, tetap akan kembali ke individu itu sendiri. Ya, apakah dia terang minta-minta atau bagaimana, tetap harus kembali ke individu. Nah, makanya tugas kita sekarang bagaimana mengedukasi individu, terutama pelaku media sosial, membedakan mana yang hoax, mana yang tidak. Dan terakhir, Pak De, ini kan sudah disampaikan fungsi media sosial cukup besar dan sangat besar. Tapi yang paling penting bagi kita adalah, ini kan ada soal sektor ekonomi. Kita memanfaatkan media sosial, tapi tidak ada yang kita sampaikan, hanya kita menyampaikan milik orang lain. Ini kan juga tidak berbanding lurus dengan adanya akses yang baik, akses yang lancar. Ini kaitannya dengan konten kan? Iya, jadi harusnya ini
ini ada gorengan saya mau opos. Ini kan tidak ada yang mau disampaikan. Jadi kembali lagi bahwa masyarakat juga punya pekerjaan atau yang diberikan disampaikan melalui media sosial yang dia punya, ya, sehingga bermanfaat lah ini secara berbanding lurus dia. Itu Pak De. Ya. Terima kasih dari bidang IKPS. Dari Pak Samuel Aratua Siswoyo di bidang aplikasi informatika dan persanian. Kira-kira program apa yang akan dijalankan guna mendukung peningkatan literasi kita ini? Iya, makasih Mas Dio. Nanti kita collab ya, Pak Gep. Siap. Ya, pantau saja nanti Oke. postingan-postingan di media sosial tentang literasi digital. Siap, ya, Ya, kan? kawan saya nanti bisa pantau di media sosial Dinas Kominfo. Nah, kita akan buat serinya, seri postingan untuk literasi digital. Nah, nanti kalau kita ada kesempatan, kami juga akan koordinasi dengan camat atau kepala desa untuk kami adakan sosialisasi di lapangan. Tapi dalam waktu dekat ini yang paling gampang ya kita manfaatkan media sosial itu sendiri untuk membagikan tentang literasi digital. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kan, ini manfaatnya itu apa segala macam. Ya nanti detailnya satu persatu kita kupas. Kalau ada pertanyaan ya bisa saling komen. Nah, jadi kita buat. Dan Kominfo membuka diri ya untuk itu ya. Iya, benar-benar. Kita berusaha menciptakan ruang digital yang sejuk dan nyaman dan informatif. Jadi silakan teman-teman, kawan Sarena untuk boleh nanti berdiskusi bersama kita. Benar. Ya, kita harap juga nanti komentar-komentar yang ada itu benar-benar pink. Oke, baik, terima kasih para narasumber kita. Ini bagian akhir sekali, termasuk closing statement lah gitu ya, pesan penutup di program talk show kita hari ini dengan tema cerdas bermedia digital, aman, bijak, dan produktif di era internet. Saya mulai dari Pak Eri Robertus dulu, Kepala Dinas Kominfo Mentawai. Kira-kira apa yang perlu Bapak Mas Eri sampaikan kepada publik terkait tema kita ini, dan mungkin ada hal-hal yang lain yang belum disampaikan tadi, silakan. Baik, makasih Mas Dio. Kawan Sasraina dimanapun berada, harapan kita ke depan kita tetap berusaha untuk saling percaya satu sama lain. Siapapun dia, di media manapun kita ketemu, baik di langsung ataupun itu di dunia maya. Siapapun kita harus hargai mereka, kita harus saling harmonis, walaupun terkadang ada hal-hal yang mungkin sifatnya komunikasinya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, disinilah kita dituntut untuk berkomunikasi positif di media sosial. Maka dari itu seperti tadi disampaikan bahwa kita jangan telan mentah-mentah berita yang kita terima, namun kita harus olah itu dengan versi kita sendiri, dengan cara kita, supaya ketika kita melakukan tindak lanjut dari berita yang kita dapat, maka kita akan sajikan dia menjadi sesuatu hal yang menarik dan positif bagi yang lain. Dan ini akan berdampak terhadap bagi yang melihat berita kita pribadi, dan ini juga akan menjadi contoh juga mungkin bagi mereka yang membaca postingan-postingan kita secara pribadi, karena dari postingan kita, Mas Dio, itu menjadi ciri pribadi kita. Apa yang kita posting, apa yang kita beritakan, itu menunjukkan tentang pribadi kita sendiri kepada orang lain. Jadi kalau baik kita sampaikan, maka orang lain akan melihat bahwa kita itu adalah baik. Tapi ada juga di postingannya dia baik, ternyata kenyataannya enggak. Itu tergantung bagaimana kita berkolaborasi, berhubungan harmonisasi, berkomunikasi baik, berkomunikasi positif. Yang penting kita usahakan untuk berpikir positif tentang orang lain, supaya juga orang lain akan berpikir positif tentang kita. Itu Mas. Pak Gabriel, silakan. Baik, kawan Sasraina, merdeka dari ketertinggalan digital itu tentu saja tetap menjunjung pada etika, lalu menghargai hak orang lain, dan tentu saja tetap pada koridor aturan main yang sudah ditetapkan baik melalui undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Dan
ini juga bisa menjaga situasi spiritual masyarakat yang ada. Nah, kita tetap memakai satu kebebasan ini dengan baik, dengan taat pada aturan. Jadi kebebasan kita itu tetap dibatasi dengan hak kebebasan seseorang. Ya, jadi jangan bebas itu bebas sejadi-jadinya tanpa menghargai hak orang lain. Ya, demikian Pak Ade. Terakhir, Pak Babe. Iya, makasih Kawan Sasarena. Jadi marilah kita bersama jaga ruang digital kita Ya. dengan hal-hal yang positif, informatif, dan produktif. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Jadi selamat bermedia sosial, selamat menikmati ruang digital, dan selamat menjaga ruang digital kita bersama. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir di Talkshow Musarena dan kawan Sasarena. Demikian tadi akhir dari jumpa kita di Talkshow Musarena dengan tema cerdas bermedia digital, aman, bijak, dan produktif di era internet bersama jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terima kasih Pak Eri Robertus atas Terima kasih, waktunya, Mas Dio. Pak Samuel dan juga Pak Gabriel. Lain waktu jangan kapok untuk kita undang lagi untuk membahas tadi deretannya banyak ya yang dirincikan. Baik kawan Sasarena, sampai di sini kita ketemu dalam Talkshow Musarena. Kita akan ketemu lagi di Talkshow Musarena dengan tema-tema lain yang lebih menarik. Saya Dio undur diri. Terima kasih untuk bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.